Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Dasari dengan NIM 1057-111-9322 dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko. Adapun pengertian manajemen risiko, risiko adalah ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian atau peluang. Manajemen risiko yaitu proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko. Adapun tujuannya itu meminimalisir kerugian dan memaksimalkan peluang. Adapun jenis risiko ini yang pertama risiko finansial, yaitu fluktuasi keuangan, investasi, dan hutang. Yang kedua itu risiko operasional, yaitu kesalahan sistem, SDM, dan teknologi. Dan yang ketiga itu risiko strategis, yaitu keputusan bisnis, persaingan pasar. Dan yang keempat itu risiko reputasi, yaitu kepercayaan pelanggan dan citra perusahaan. Dan yang terakhir itu risiko hukum dan regulasi, yaitu pelanggaran aturan. Adapun tahapan manajemen risiko, yang pertama itu identifikasi risiko, yang kedua itu analisis dan pengukuran risiko, dan yang ketiga itu evaluasi risiko, dan yang keempat itu penanganan risiko atau mitigasi, dan yang terakhir itu monitoring dan review. Adapun strategi penanganan risiko, yang pertama itu menghindari atau avoidance, yaitu menghentikan aktivitas berisiko, dan yang kedua itu mengurangi atau mitigation, yaitu mengurangi dampak atau kemungkinan, dan yang ketiga itu memudahkan atau transfer, yaitu menggunakan asuransi atau pihak ketiga, dan yang terakhir itu menerima atau acceptance, yaitu menerima risiko dengan kontrol terbatas. Adapun contoh penerapannya itu yang pertama perusahaan menggunakan asuransi untuk melindungi aset, yang kedua itu bank menerapkan uji kelayakan kredit, dan yang ketiga itu bisnis online menggunakan backup data untuk mengurangi risiko kehilangan informasi. Adapun manfaat manajemen risiko, yang pertama itu perlindungan aset dan reputasi, yang kedua itu meningkatkan kepercayaan stakeholder, yang ketiga itu membantu pengambilan keputusan, yang keempat itu mengurangi kerugian finansial, dan terakhir mendukung keberlanjutan usaha. Dan yang terakhir itu kesimpulan, yang pertama itu risiko tidak bisa dihindari sepenuhnya, dan yang kedua itu manajemen risiko membantu mengendalikan ketidakpastian, dan yang terakhir itu diperlukan strategi proaktif agar perusahaan tetap tumbuh dan berdaya saing. Sekian dari saya.